Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek dengan anggota. Yang pertama, M. Dimas Kurniawan dengan MPM 042, yang kedua Restu Abdullah Nugroho dengan MPM 044, yang ketiga dengan saya sendiri Cynthia Paramita Sukoputri dengan MPM 056, yang keempat Tenti Belis Ramadina dengan MPM 059, dan yang terakhir Susi Ferawati dengan MPM 101. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Ferawati. Manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tujuan tersebut tercapai secara efisien atau tepat guna dan efektif atau hasil guna. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah suatu proses pada suatu proyek dari awal hingga akhir proyek, agar tujuan proyek tercapai dengan baik, tepat waktu, sesuai mutu yang disyaratkan, dan sesuai biaya yang disediakan. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Dan semua harus dikelola secara ahli untuk memberikan hasil yang tepat waktu, sesuai anggapan, pembelajaran, dan integrasi yang dibutuhkan organisasi. Fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian sebuah tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu, dan dana yang tersedia. Pada perencanaan pembuatan proyek sebuah sistem, diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Suatu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan oleh seorang manajer proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, resiko yang akan terjadi di dalam proses pengerjaan. Manajemen proyek merupakan strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Perkembangan pada era teknologi masa kini, sejalan dengan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi, perencanaan proyek tersebut dapat disusun menggunakan work breakdown struktur atau bisa disebut dengan WBS, Critical Path Method atau bisa disebut dengan CPM, dan program evaluation and review technique atau bisa disebut dengan PRT. Manajemen proyek dapat pula digunakan untuk memperkirakan adanya percepatan proyek atau parsing dalam penyusunan suatu proyek manajemen proyek yang baik. Maka dapat dilakukan estimasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam menjalankan proyek sehingga dapat meminimasi kerugian biaya akibat kemungkinan keterlambatan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tenti. Sebenarnya ada manajemen proyek yang melibatkan 3 fase atau tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana pada fase ini meliputi penyiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua itu penentuan jadwal. Pada fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu dan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lain. Yang terakhir itu pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Proyek bisa digambarkan sebagai serangkaian tugas terkait yang ditujukan terhadap sebuah hasil utama. Dalam beberapa perusahaan, sebuah pengorganisasian proyek atau proyek organization dikembangkan untuk memastikan program yang ada saat ini tetap berlangsung dengan lancar, dengan basis harian sementara proyek baru selesai dengan berhasil. Terus ada manajer proyek. Manajer proyek memiliki visabilitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas-aktivitas yang diperlukan selesai dalam urutan yang benar dan tepat waktu. Memastikan bahwa proyek sesuai dengan anggaran, terus memastikan bahwa proyek memenuhi tujuan terkait kualitas, yang terakhir itu memastikan bahwa orang yang ditugaskan pada proyek menerima motivasi, arahan, dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya dijelaskan oleh Dimas. Lalu penentuan jadwal proyek. Dalam penentuan jadwal proyek melibatkan pengurutan dan pembagian waktu ke semua aktivitas proyek.
Pada tahap ini, manajer memutuskan waktu berapa lama dalam suatu aktivitas dan menghitung sumber daya yang diperlukan pada setiap tahapan produksi. Manajer juga akan merencanakan jadwal yang berbeda bagi kebutuhan akan personel berdasarkan pada jenis kemampuan manajemen teknik dan kebutuhan akan bahan material. Teknik manajemen proyek. Program Evaluation and Review Technique atau PERT digunakan dalam melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian kegiatan dalam suatu proyek. Metode PERT mencakup 3 perkiraan waktu. Yang pertama, waktu pesimistik adalah waktu paling panjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Yang kedua, waktu perkiraan paling mungkin atau most likely adalah waktu menyelesaikan kegiatan-kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Yang ketiga, waktu optimistik adalah waktu tercepat yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan suatu proyek. Setelah menentukan 3 perkiraan waktu tersebut, maka kita dapat menentukan waktu kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Abdul Nugroho. Yang kedua, percepatan pelaksanaan kegiatan atau crashing. Crashing merupakan proses mereduksi suatu kegiatan yang akan berpengaruh terhadap waktu penyelesaian proyek. Menurut Erpianto, 2014, dalam Dimyati dan Nurjaman pada 2014, proses crashing merupakan cara untuk melakukan perkiraan untuk variable cost dalam menentukan pengurangan durasi yang paling optimal dan ekonomis dari suatu kegiatan proyek yang masih memungkinkan untuk direduksi. Crashing dapat memunculkan adanya trade-off antara biaya dan waktu. Yang ketiga, critical path method atau CPM. Menurut Schroeder pada 1996 dalam Dimyati dan Nurjaman pada 2014, critical path method atau CPM merupakan metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linear. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasi ke arah jaringan ke arah kegiatan-kegiatan dan menggunakan simple time estimasi pada kegiatan yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Dan yang digunakan dalam metode CPM pada kelompok kita yaitu ada 2, lintas depan dan lintas belakang. Lintas depan bersimbol kotak, lintas belakang bersimbol segitiga. Contoh soal, suatu pabrik direncanakan untuk dibangun di mana proyek tersebut terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas pertama adalah merancang pabrik, kemudian dilanjutkan dengan memilih lokasi, memilih pemasok, pegawai, dan lain-lain. Sehingga urutan aktivitas dan waktu penyelesaian aktivitas dirangkap sebagai berikut. Aktivitas pertama, merancang pabrik dengan waktu pengerjaan 12 hari. Yang kedua, memilih lokasi dengan waktu pengerjaan 8 hari. Memilih pemasok. Aktivitas ketiga dengan waktu pengerjaan 4 hari. Dan seterusnya. Yang pertama, membuat diagram jaringan kerja. Diagram jaringan kerja didapat dari tabel yang tadi. Yang sebelumnya. Terus yang kedua, menentukan jalur kritis. Jalur kritis yang A, B, E, I, J mendapat nilai 42. Itu didapat dari penjumlahan semua jalur. Yang kedua, A, C, F, I, J mendapatkan nilai 44. Yang ketiga, A, C, G, H, I, H, J mendapat nilai 35. Dan yang terakhir, A, D, H, J mendapat nilai 29. Sehingga jalur kritis adalah A, C, F, I, J karena memiliki jalur krisis dengan nilai paling besar. Pemilihan jalur krisis dilakukan pada jalur yang memiliki nilai paling besar. Dilanjutkan. Selanjutnya yaitu menghitung akurasi waktu. Menghitung akurasi waktu itu dengan cara dijumlah dari depan ke belakang. Jadi dengan adanya tabel sebelumnya, dan udah dijelaskan bahwa A itu 12 berarti 12 itu waktu hari, jadi 12 ditambah memilih lokasi itu 8. Jadi 12 tambah 8 itu 20. Setelah itu, karena menghitung akurasi waktu maju berarti
hitungnya itu dari depan ke belakang. Ketika ada cabang, seperti di keempat, yaitu C, itu 16, dengan nilai 16. Berarti kita ngambil yang lebih besar, yaitu dijumlahin ke yang lebih besar, berarti 18, bukan ke 5. Berarti 16 tambah 18 yaitu 34. Dan seterusnya. Selanjutnya menghitung akurasi waktu mundur. Waktu mundur itu kebalikan dari waktu maju, menghitungnya itu dari belakang. Berarti, tapi dikurangin, berarti 44 dikurangin 6 jadi 38. Ketika ada percabangan seperti ini, ambil nilai yang paling terkecil. Berarti 4, berarti 38 dikurangi 4, berarti 34. Selanjutnya sama seperti itu, diambil nilai yang paling kecil dengan ujung nilai akhir itu 0. Selanjutnya menghitung tabel akurasi waktu. Menghitung tabel akurasi waktu, ada tabel kegiatan A. Kegiatan A berarti tadi itu merancang pabrik. Merancang pabrik lama harinya 12 hari. Mulai tercepatnya tadi itu 0. Karena kenapa 0? Karena dimulai dari hari pertama itu emang 0. Enggak. 0 itu dari kotak. Setelah itu, yang kedua menghitung selesai tercepat. Selesai tercepat itu lama hari ditambah mulai tercepat. Jadi 12 ditambah 0 jadi 12. Setelah itu menghitung selesai terlama. Selesai terlama itu diambil dari akurasi waktu mundur. Berarti mulai terlama dimulai dari 0. Kok mulai terlama? Selesai terlama berarti 12, maaf salah. Habis itu menghitung mulai terlama. Mulai terlama itu selesai terlama dikurangi lama hari. Selesai terlama berarti 12, lama hari lama hari 12 jadi 0. Waktu senggangnya 0 dan waktu krisisnya ya berarti dia krisis. Yang kedua, yang B, lama harinya itu 8. 8 sama seperti tadi kita ngerjain yang mulai tercepat terlebih dahulu. Berarti mulai tercepat itu kotak. Berarti waktu akurasi waktu maju. Terus habis itu selesai tercepat lama hari ditambah mulai tercepat. Berarti 20 tambah 8 jadi 20. Setelah itu selesai terlama ngambil dari 3. Berarti akurasi waktu mundur. Berarti 16. Setelah itu mulai terlama. Mulai terlama itu selesai terlama dikurangi lama hari. Selesai terlama dikurangi lama hari. Berarti 16 dikurangi 8 yaitu 8. Dengan waktu senggangnya, menghitung waktu senggang itu mulai terlama dikurangi mulai tercepat. Mulai terlama 8, mulai tercepat itu 12. 12 kurangi 8 berarti 4. Nah, dia tuh tidak krisis. Berarti dia kenapa tidak krisis? Karena dia mempunyai waktu senggang. Dan lain seterusnya. Setelah itu menghitung jadwal atau dimulainya kegiatan. Kita mulai dari tanggal 1 Maret 2022. Yang pertama itu, karena yang tadi di waktu senggang, hari pertama, tabel kegiatan yang A itu 0 waktu senggangnya, maka 1 Maret sampai, kok waktu senggang? Salah, selesai tercepat. Lama hari, sorry. Lupa. Itu 12, berarti tanggal 1 Maret sampai tanggal 12 Maret. Yang kedua, itu 8 hari, berarti selisih 1 hari berarti tanggal 13 Maret sampai 21 Maret, karena 8 hari. Dan dia memiliki waktu senggang itu 4. Berarti dimulai dari 21 ditambah dimulai dari 21 berarti 4 hari, 21, 22, 23, 24. Nah, dan lain seterusnya. Selanjutnya, kesimpulan. PERT atau CPM dan teknik menentukan jadwal lainnya telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam mengendalikan proyek yang besar dan rumit. Manajer menggunakan teknik-teknik tersebut untuk mengelompokkan proyek ke dalam aktivitas-aktivitas yang terpisah. Struktur perinci kerja, mengidentifikasi sumber daya yang spesifik dan kebutuhan waktu masing-masing. Dengan PERT dan CPM,
manajer bisa memahami status dari masing-masing aktivitas. Dengan mengendalikan trade-off manager dapat mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang memiliki waktu perpanjang dan dapat menyelesaikan alokasi sumber daya. Manajemen proyek yang efektif juga memungkinkan manajer untuk fokus pada aktivitas yang penting bagi penyelesaian dengan tepat. Dengan memahami jalur kritis proyek, mereka dapat mengetahui bagaimana proses yang lebih ekonomis. Manajemen yang baik juga memungkinkan pabrik untuk lebih efisien dan penyelesaian proyek. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.